Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Umi Hani, Aski Azifa Zahra, dan Farihan Nur Zahara akan menyampaikan materi tentang fonetik. Materi yang pertama adalah pengertian fonetik. Fonetik atau phonetics dalam bahasa Inggris adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut dapat membedakan arti atau tidak. Bunyi yang dimaksud adalah bunyi bahasa yang diucapkan oleh manusia. Jadi, bunyinya harus diucapkan oleh organ pertuturan manusia agar bisa dikaji. Seperti yang dikemukakan oleh Mulia Astuti pada buku Linguistik Umum terbitan tahun 2014, bahwasannya fonetik adalah bagian dari linguistik yang mempelajari proses ujaran. Fonetik juga dapat membicarakan tentang masalah atau peristiwa fisis yang menyelidiki bunyi dari segi frekuensi getaran, amplitudo intensitas, dan volumenya. Untuk contoh dari fonetik itu bergantung pada ruang lingkup yang sedang dibicarakan. Ruang lingkup atau jenis fonetik dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, fonetik artikulotris. Yang kedua, fonetik akustik. Yang ketiga, fonetik auditoris. Yang keempat, fonetik suprasegmental. Nah, keempat jenis fonetik tersebut akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Aski Azifa Zahra dan Farihan Nur Zahara. Baiklah, sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut mengenai jenis-jenis fonetik, perhatikanlah gambar berikut. Gambar ini menunjukkan perbedaan dari ketiga cabang fonetik. Yang pertama, fonetik artikulatoris, yang berperan sebagai penutur atau penghasil bunyi. Fonetik ini berkenaan dengan sebagian besar termasuk ilmu linguistik. Yang kedua, fonetik akustik, yaitu getaran-getaran udara yang dihasilkan. Digunakan untuk ilmu interdisipliner antara linguistik dan fisika, namun lebih berkenaan dengan bidang fisika. Dan yang ketiga, fonetik auditoris, berperan sebagai pendengar atau penerima bunyi, berkenaan dengan sebagian besar termasuk ilmu neurologi dalam bidang kedokteran. Selanjutnya, masuk ke pembahasan mengenai jenis-jenis fonetik. Jenis fonetik yang pertama yaitu fonetik artikulatoris. Fonetik artikulatoris atau yang dikenal juga dengan sebutan fonetik organis atau fonetik fisiologis adalah bagian dari bidang ilmu fonetik yang mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat bicara manusia bekerja dan menghasilkan bunyi bahasa, serta bagaimana bunyi-bunyi itu diklasifikasikan, atau bunyi bahasa dengan menggerakkan atau memanfaatkan organ-organ tuturnya, misalnya lidah, bibir, dan gigi bawah yang digerakkan oleh rahang bawah. Fonetik artikulatoris dianggap paling berhubungan dengan linguistik atau ilmu bahasa. Alat ucap. Dalam fonetik artikulatoris, hal pertama yang harus dibicarakan adalah alat ucap manusia untuk menghasilkan bunyi bahasa. Sebetulnya, alat yang digunakan untuk menghasilkan bunyi bahasa ini mempunyai fungsi utama lain yang bersifat biologis. Misalnya, paru-paru untuk bernapas, lidah untuk mengecap, dan gigi untuk mengunyah. Namun, secara kebetulan, alat-alat itu digunakan juga untuk berbicara. Kita perlu mengenal nama-nama alat-alat itu untuk bisa memahami bagaimana bunyi bahasa itu diproduksi. Dan nama-nama bunyi ini pun diambil dari nama-nama alat ucap itu.
Berikut adalah bagian-bagian tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat ucap. 1. Paru-paru, 2. Batang tenggorokan atau faringal, 3. Pangkal tenggorokan atau laringal, 4. Pita-pita suara, 5. Krikoid, 6. Tiroid, 7. Aritenoid, 8. Dinding rongga tenggorokan, 9. Epiglotis, 10. Akar lidah, 11. Pangkal lidah atau dorsal, 12. Tengah lidah atau medial, 13. Daun lidah atau laminal, 14. Ujung lidah atau apikal, 15. Anak tekak atau uvular, 16. Langit-langit lunak atau velar, 17. Langit-langit keras atau palatal, 18. Gusi dalam, gusi belakang, ceruk gigi, lengkung kaki gigi atau alveolar, 19. Gigi atas atau dental, 20. Gigi bawah atau dental, 21. Bibir atas atau labial, 22. Bibir bawah atau labial, 23. Mulut, 24. Rongga mulut, dan 25. Rongga hidung. Bunyi-bunyi yang terjadi pada alat-alat ucap itu biasanya diberi nama sesuai dengan nama alat ucap itu, namun menggunakan bentuk adjektif dari bahasa Latinnya. Contohnya, bunyi dental dan bunyi labial. Dental adalah bahasa Latin dari gigi, dan labial adalah bahasa Latin dari bibir. Maka dari itu, disebut bunyi dental dan bunyi labial. Tidak bisa disebut dengan bunyi gigi dan bunyi bibir. Lalu, jika bunyi dihasilkan oleh dua alat ucap, maka kita gabungkan istilah dari dua nama alat ucap itu. Misalnya, bunyi apikodental, yaitu gabungan antara ujung lidah dengan gigi atas. Bunyi labiodental, yaitu gabungan antara bibir bawah dengan gigi atas. Bunyi laminopalatal, yaitu gabungan antara daun lidah dengan langit-langit keras, dan lain-lain. Jenis fonetik yang kedua yaitu fonetik akustik. Fonetik akustik mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisis atau fenomena alam. Bunyi-bunyi itu diselidiki frekuensi getarannya, amplitudonya, intensitasnya, dan timbrenya, kualitas atau bentuk suara. Perhatian utama studi ini adalah gelombang-gelombang bunyi yang timbul pada saat kegiatan berbicara dan transmisi gelombang-gelombang getaran tersebut melalui udara. Fonetik jenis ini banyak berkaitan dengan fisika dalam laboratorium fonetis, berguna untuk pembuatan telepon, perekam piringan hitam, dan sejenisnya. Pembahasan mengenai fonetik akustik antara lain meliputi gelombang bunyi beserta frekuensi dan kecepatan ketika merambat di udara, tekanan, dan intensitas bunyi. Contoh, ketika kita memetik gitar, maka tali atau senar gitar akan bergetar, sehingga menyebabkan udara bergetar dan terjadilah bunyi yang dapat kita dengar. Yang ketiga, yaitu fonetik auditoris. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, fonetik auditoris adalah cabang fonetik yang menyelidiki bunyi berdasarkan pendengar sebagai persepsi bahasa. Menurut Danawati dan kawan-kawan mengungkapkan bahwa mekanisme penerimaan bunyi-bunyi bahasa oleh telinga. Perhatian utamanya adalah pada persepsi gelombang-gelombang bunyi oleh telinga pendengar, baik yang berkenaan dengan fisiologi telinga dan alat-alat dengar yang terkait, maupun berkenaan dengan psikologi persepsinya. Menurut pendapat lain, menyebutkan bahwa fonetik auditoris mempelajari bagaimana mekanisme penerimaan bunyi bahasa itu oleh telinga kita.
Manfaat dari fonetik ini dalam kehidupan adalah untuk mempelajari dan mengetahui bagaimana mekanisme telinga menerima bunyi bahasa sebagai getaran udara. Jenis fonetik ini cenderung masuk dalam bidang neurologi ilmu kedokteran, yaitu sebuah spesialisasi di bidang kedokteran yang memiliki fokus pada otak dan sistem syaraf. Yang selanjutnya adalah macam-macam bunyi bahasa. Yang pertama, ada bunyi segmental. Bunyi segmental ialah bunyi yang dihasilkan oleh pernafasan, alat ucap, dan pita suara. Bunyi segmental terdiri dari 4 macam, yaitu konsonan, bunyi yang terhambat oleh alat ucap, contohnya seperti huruf B, C, D, F, dan seterusnya. Yang kedua, vokal, bunyi yang tidak terhambat oleh alat ucap, contohnya A, I, U, E, dan O. Diftong, 2 vokal yang dibaca satu bunyi, misalnya huruf A dan I dalam kata sungai. Yang terakhir, cluster, 2 konsonan yang dibaca satu bunyi, misalnya NG, huruf N dan huruf G dalam kata yang. Huruf N dan Y dalam kata nyonya. Contoh yang lain adalah S, huruf S dan Y dalam kata syarat dan syukur. Dan contoh berikutnya ada huruf T dan R. Seperti pada kata tradisi, tragedi, tragis, trauma, dan transportasi. Yang selanjutnya ada bunyi suprasegmental. Di dalam KBBI, suprasegmental berarti berhubungan dengan segmen ujaran atau bunyi, yaitu nada, tekanan, sendi, dan intonasi. Dari sumber yang lain dijelaskan bahwa suprasegmental adalah sesuatu yang menyertai fonem tersebut, yang itu bisa berupa tekanan suara, panjang pendek, dan getaran suara yang menunjukkan emosi tertentu. Bunyi suprasegmental ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tekanan. Tekanan menyangkut masalah keras lunaknya bunyi. Bila kita mengucapkan sepatah kata secara nyaring, misalnya kata perumahan, maka akan terdengar bahwa dalam arus ujaran itu ada bagian yang lebih keras diucapkan dari bagian yang lain. Yang kedua, ada nada atau pitch, berkenaan dengan tinggi rendahnya bunyi. Tinggi rendahnya arus ujaran terjadi karena frekuensi getaran yang berbeda antara segmen. Bila seseorang berada dalam kesedihan, ia akan berbicara dengan nada yang rendah. Begitu pula sebaliknya. Dan dalam bahasa Cina dan beberapa bahasa lain, nada atau pitch di sini sangat menentukan makna leksis atau makna yang sebenarnya. Yang ketiga, ada jeda atau persendian. Jeda atau persendian ini berkenaan dengan hentian bunyi dalam arus ujar. Yang pertama ada jeda antar kata, diberi tanda 1 garis miring. Yang kedua, ada jeda antar frase, diberi tanda 2 garis miring. Jeda antar kalimat, diberi tanda pagar. Tekanan dan jeda dalam bahasa Indonesia sangat penting karena tekanan dan jeda itu dapat mengubah makna kalimat. Contohnya, buku sejarah baru. Kalimat ini bermakna buku mengenai sejarah baru. Sedangkan yang contoh kedua, buku sejarah baru. Nah, di kalimat kedua ini bermakna buku baru mengenai sejarah. Dengan adanya tekanan dan jeda dalam ucapan akan menimbulkan makna yang berbeda pula. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih telah memperhatikan sampai akhir. Semoga materi yang kami sampaikan dapat dipahami dengan baik.
serta apabila ada kesalahan dalam penyampaian kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.